Pemirsa, intens investigasi, menyentuh, lirih, dan penuh makna. Rasanya 3 kata itu yang paling pas untuk menggambarkan perjalanan seorang Atalia Praratya setelah biduk rumah tangganya resmi berlabuh di dermaga perpisahan. Setelah momen tersebut, entah disadari atau tidak, yang pasti tak ada unggahan berlebihan, tak ada teriakan, ataupun tak ada luapan emosi yang ditulis Atalia dan menggambarkan kondisinya. Namun, semua hal tersebut seolah hilang saat mengetahui Atalia baru-baru ini mengunggah sebuah unggahan penuh makna yang ia unggah di akun media sosialnya berisi barisan kalimat-kalimat reflektif yang ia tulis dan terasa begitu menghantam perasaan. Apalagi masih dalam unggahan yang sama, Atalia juga memposting tentang wajah-wajah yang sering ia kenakan dalam hidup, wajah yang agaknya sering banyak disalahartikan oleh banyak orang. Hingga yang kini menjadi sorotan publik adalah satu wajah bertipe tahu kapan harus berhenti. Lantas, apa makna di balik semua unggahan Atalia tersebut? Apakah dengan unggahan tersebut, Atalia juga seolah ingin memberitahu bahwa dirinya seolah tak bisa lagi memberikan ekspresi seperti kebanyakan orang di tengah semua permasalahan hidup yang tengah dihadapinya? Dan lalu, bagaimana pula cara Atalia healing atau keluar dari semua permasalahan yang tengah dihadapinya? Dan lalu, benarkah memilih bekerja dan menyibukkan diri dengan bertemu banyak orang menjadi salah satu cara paling manjur yang selalu dipilih oleh Atalia? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, masih soal unggahan terbaru yang diunggah Atalia Praratya, mantan istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Atalia seperti diceritakan sebelumnya atau pasca biduk rumah tangganya dengan sang suami dinyatakan resmi berakhir melalui ketuk palu Pengadilan Agama Bandung beberapa waktu yang lalu. Memang setelah momen tersebut, entah disadari atau tidak, yang pasti tak ada unggahan berlebihan, tak ada teriakan, ataupun tak ada luapan emosi yang ditulis Atalia dan menggambarkan kondisinya. Namun semua hal tersebut seolah hilang saat mengetahui Atalia baru-baru ini mengunggah sebuah unggahan penuh makna yang ia unggah di akun media sosialnya. Lewat sebuah unggahan yang memperlihatkan sejumlah ekspresi, wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu di dalam beberapa kesempatan, Atalia di momen ini seolah ingin membuka satu persatu mode wajah mungkin sering disalahartikan banyak orang dari ekspresi yang kerap terlihat dari dirinya. Foto pertama, terlihat 2 potret Atalia yang kurang lebih sama, dengan ekspresinya yang serius, raut wajah tegas, mata fokus, yang agaknya kerap diperlihatkannya saat ia harus bersuara lantang, menyampaikan pendapat, dan berdiri di garis depan. Ia menuliskan 2 ekspresi ini adalah ekspresi terlalu vokal dan ada yang harus diperjuangkan. Di momen lain, Atalia tampil dengan mode nggak bisa diam, punya tujuan. Di potret ini, Atalia memperlihatkan gestur aktif, penuh energi, menandakan ritme kerja yang terus berjalan, meski badai kehidupan belum sepenuhnya reda. Namun, unggahan itu tak berhenti di sana. Atalia juga memperlihatkan sisi melamun dan berpikir keras, tatapan tenang, wajah reflektif, seolah menandai fase ketika seseorang memilih diam, bukan karena lemah, melainkan sedang berdamai dengan pikirannya sendiri. Hingga akhirnya, publik diajak melihat 2 mode yang paling menyentuh, yaitu mode mudah menyerah dan tahu kapan harus berhenti. 2 kalimat sederhana, namun syarat makna. Unggahan ini seolah juga menjadi pesan personal Atalia bahwa di balik sosok kuat yang ia tampilkan ada titik lelah yang ia akui. Dan di balik bertahan ada kebijaksanaan untuk melepaskan. Bukan tentang kalah, melainkan tentang mengenali batas dan bahwa tidak semua hal harus dipaksakan.
Agaknya juga, menurut Atalia, dari ekspresinya ini, tidak semua perjuangan harus diteruskan jika hanya melukai diri sendiri. Lantas pemirsa, inilah potret Atalia hari ini. Seorang perempuan yang memilih jujur pada prosesnya, melangkah tanpa gaduh, dan perlahan menata hidup setelah tahu kapan harus bertahan dan kapan harus berhenti. Tak hanya berhenti sampai di situ, pemirsa, Atalia di dalam rangkaian ekspresinya tersebut juga menuliskan sebuah caption yang terasa lirih namun menohok. Atalia menuliskan, "Setiap orang punya pandangan tentang kita, tapi hanya kita yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kalimat ini seolah menjadi penegasan bahwa di tengah hiruk-pikuk penilaian publik, di tengah asumsi, opini, dan spekulasi yang berseliweran, tak satu pun yang benar-benar tahu isi hati, luka, dan proses yang ia jalani. Atalia seakan mengingatkan bahwa apa yang terlihat di luar tak selalu mencerminkan cerita utuh di dalam. Dan di akhir caption, Atalia menutup dengan dua kata sederhana namun penuh makna. Stay cool dan lovely. Bukan nada marah, bukan pula pembelaan, melainkan sikap untuk tetap tenang di tengah badai, tetap lembut meski pernah terluka, dan tetap menjaga martabat diri, tanpa harus menjelaskan segalanya ke publik. Dan usai menuliskan rangkaian ekspresi, serta kalimat yang dituliskannya di sosial media, Atalia memang tak seperti kebanyakan orang yang memilih larut di dalam duka. Apalagi dengan pekerjaan baru yang harus dilakoninya sebagai anggota dewan, Atalia agaknya harus mengesampingkan hal ini dan tetap fokus pada pekerjaan, seperti terlihat dalam beberapa unggahannya di bawah ini. Atalia dari unggahan di sosial medianya terlihat mengikuti kajian dalam rangka peringatan Isra Miraj bersama Fatimah Center. Tak berhenti di situ, Atalia juga hadir meresmikan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK di Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar. Di momen ini, senyum tetap terukir jelas, sapaan hangat tetap dibagikan, menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang terus bekerja tanpa mencampur adukan urusan pribadi dengan tanggung jawab publik. Bahkan, di sela aktivitas formal, Atalia juga menikmati kebersamaan dengan warga, mulai dari momen ngaliwet sederhana hingga tawa yang tercipta di tengah obrolan hangat bersama masyarakat Astana Anyar. Dan yang terbaru, Atalia pun terlihat mengikuti agenda nonton bareng salah satu film layar lebar terbaru, sebuah potret kecil tentang bagaimana ia perlahan kembali menikmati hidup tanpa hiruk-pikuk dan tanpa drama berlebihan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah hal ini menjadi cara healing bagi Atalia, yaitu memilih bekerja dan menyibukkan diri dengan bertemu banyak orang menjadi salah satu cara paling manjur yang selalu dipilih oleh Atalia. Di lain sisi pemirsa, selain Atalia, salah satu nama yang saat ini viral dan kerap dibawa oleh warganet dalam isu rumah tangga ini adalah nama penyanyi Aura Kasih. Berbeda dengan Atalia yang memilih bekerja, Aura sejak namanya viral dan tak ayal mempengaruhi insight di akun media sosialnya, memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama, salah satunya dengan mempromosikan berbagai usaha UMKM milik masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Aura Jumat kemarin atau bersamaan dengan Atalia mengunggah unggahan di sosial medianya. Lewat unggahan tersebut, Aura agaknya juga ingin menunjukkan sorotan publik tak selalu harus tentang sensasi, tapi juga bisa menjadi ladang berbagi dan memberi manfaat. Di tengah sikap Atalia yang memilih diam, bekerja, dan melangkah dengan caranya sendiri, ternyata ada kisah lain yang sebelumnya sempat terungkap ke publik, yaitu tentang upaya Ridwan Kamil mempertahankan rumah tangganya. Komunikasi yang disebut tak lagi berjalan baik, hingga bantahan soal isu orang ketiga yang ramai berseliweran. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi sebelum palu hakim diketok? Dan benarkah perpisahan ini adalah keputusan bersama yang tak bisa lagi ditarik kembali? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Sementara itu pemirsa, kembali pada perceraian sang mantan gubernur dengan wanita yang akrab disapa Ibu Cinta tersebut. Ternyata terdapat kisah pilu yang mungkin tidak diketahui banyak orang, yaitu tentang bagaimana Kang Emil sudah telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun, seperti dikutip dari pernyataan sang kuasa hukum, setelah berkomunikasi, niat bulat Atalia untuk bercerai sepertinya sudah tidak bisa lagi digoyahkan. Maka dari itu, demi ketenangan bersama, Ridwan Kamil pun akhirnya memilih untuk mengikhlaskan perpisahan ini. Tentu sebagai suami sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai. Artinya kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai. Lebih lanjut, kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa penyebab perceraian ini bisa terjadi adalah karena komunikasi antara kliennya dengan Atalia selama ini sudah tidak berjalan dengan baik. Pernyataan ini sekaligus juga menegaskan bahwa penyebab perceraian kliennya bukanlah karena orang ketiga sebagaimana gaduh di jagat maya, yang mana netizen mengaitkan prahara rumah tangganya dengan beberapa nama perempuan, termasuk dengan Aura Kasih. Selain itu, terkait nafkah, kuasa hukum juga menjelaskan bahwa hal itu sudah disepakati oleh keduanya sebelum Atalia menggugat cerai. Nafkah anak yang paling kecil, yaitu Arkana, akan dipenuhi oleh Ridwan Kamil, sedangkan nafkah untuk Kamelia yang kini tengah kuliah di Inggris akan diberikan bersama oleh Atalia dan Ridwan Kamil. Penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya gitu. Nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Kamelia. Dan menutup pernyataannya saat itu, sang kuasa hukum juga menanggapi munculnya nama sejumlah perempuan yang selama ini dikaitkan pada nama kliennya. Menurutnya, terkait disebutkannya nama-nama tersebut tidaklah muncul dari pihaknya maupun Atalia. Selain itu, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan permintaan maaf kepada Atalia dan keluarganya serta masyarakat karena telah membuat gaduh, dan tak lupa mendoakan kebahagiaan Atalia pasca keduanya resmi bercerai. Di dalam materi gugatan tidak ada kaitannya perceraian ini dengan orang ketiga, apapun inisialnya, mau LM, mau AK, mau siapapun nanti gitu ya, itu tidak ada. Jadi gugatan perceraian khusus itu sama sekali tidak membahas mengenai adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Dari Pak Ridwan Kamil, kami belum dapat perintah apapun, tetapi ada pernyataan beliau yang disampaikan kepada kami bahwa Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya, atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kedua adalah menginginkan agar kita semua menghormati, ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinannya ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya, siapa yang ingin bercerai sebetulnya, tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu ya memang harus diterima. Tadi sudah disampaikan permintaan maaf karena sudah membuat gaduh. Ya, tidak ada yang menginginkan perceraian, tapi juga kalau takdir berkata demikian,
siapa yang bisa melawan takdir juga ya. Sementara itu pemirsa, di tengah heboh unggahan Atalia hingga keinginan Ridwan Kamil mempertahankan rumah tangga, kisah perceraian RK dan Atalia Praratya memang memasuki babak baru. Pihak Atalia sebelumnya angkat bicara dan mengungkap perasaan leganya setelah resmi berpisah dari Ridwan Kamil. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Atalia mantap mengambil langkah ini? Benarkah keputusan berpisah telah melalui proses panjang dan kesepakatan bersama? Dan bagaimana kesiapan Atalia, lahir dan batin, menatap kehidupan barunya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Seperti diceritakan sebelumnya pemirsa, pihak Atalia melalui kuasa hukumnya sempat mengatakan bahwa kliennya kini merasa lega usai gugatan cerainya dikabulkan oleh majelis hakim. Pihaknya juga mengungkap bahwa Atalia melayangkan gugatan cerai atas Ridwan Kamil setelah tidak menemukan hasil yang baik ketika dilakukan pertemuan keluarga terkait permasalahan internal dalam rumah tangga mereka. Menurut kuasa hukum Atalia, perceraian ini berlangsung cepat lantaran sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Ya, terkait Bu Atalia tadi menyampaikan juga ya, kita kebetulan pas begitu tahu putusan kita sampaikan Bu Atalia. Beliau mengatakan bahwa terima kasih ya, atas kerjasama tim ya yang sudah memperjuangkan. Dan dengan adanya putusan ini justru lega buat beliau karena artinya perjuangan ya tahapan-tahapan di pengadilan sudah terpenuhi semua dan akhirnya hari ini juga sudah diputus secara hukum ya, dan berdasarkan putusan pengadilan agama Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil resmi berpisah ya. Artinya gugatan kami selaku penggugat itu dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini hakim. Perceraian ini ya sudah memenuhi beberapa tahapan. Bu Atalia sudah berkoordinasi dulu dengan pihak keluarga ya, dan sudah ada pertemuan keluarga, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Sehingga pada tanggal 9 Desember ya melalui e-court itu kita melayangkan gugatan ya, karena dan lain halnya itu sudah dipertimbangkan secara matang ya, itu terkait permasalahan internal dari keluarga. Perceraian ini kenapa bisa cepat? Karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sebenarnya semua prosedur tahapan dari pengadilan agama sudah kita penuhi. Dari mulai tanggal 9 Desember ya, kita mengajukan gugatan melalui court, lalu tanggal 17 ya kita menghadiri sidang perdana ya, pemeriksaan berkas dan penjadwalan mediasi ya. Lalu tanggal 19 itu kita mediasi ya, dan kedua belah pihak bersepakat ya, kuncinya bersepakat untuk berpisah. Lalu tanggal 31 Desember ya itu kita pembacaan gugatan ya, lalu jawaban dari tergugat ya, lalu replik, duplik ya, lalu pembuktian di situ dan menghadirkan 2 orang saksi. Lalu tanggal 2 Januari ya kita memberikan kesimpulan melalui e-court, dan akhirnya hari ini Rabu 7 Januari 2026 diputus oleh Pengadilan Agama bahwa Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil resmi berpisah secara hukum. Lebih lanjut, sang kuasa hukum juga membantah terkait dugaan keterlibatan orang ketiga dalam prahara perceraian rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil. Dengan ini, pihaknya juga memastikan tidak ada upaya banding dan Atalia kini sudah siap membuka lembaran barunya. Terkait hal tersebut murni dari internal keluarga.
Tidak ada pihak ketiga maupun alasan lain, apalagi yang diduga-duga mengenai pengamanan aset itu kan tidak mungkin. Karena 29 tahun Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil bersama, apa masa iya hanya untuk hal demikian? Untuk hal tersebut ya sebenarnya Pak Ridwan Kamil juga kan di tahap mediasi ya, dalam hatinya ingin sekali rujuk ya, akan tetapi mencoba untuk mengikhlaskan ya, karena ini adalah keputusan Bu Atalia ya, karena juga Bu Atalia mungkin ada dasarnya juga kan dari internal keluarga, sehingga sampai tahapan hari ini. Kalau masalah rapuh mungkin ya ini karena kan banyak dukungan dan doa juga ya dari keluarga ya, dari masyarakat juga terkait woman support woman, sehingga kan beliau ini di fase tegar ya dan di fase lega ya, karena apa yang menjadikan tahapan beban selama ini menjadi lepas. Dari kami ya selaku kuasa hukum penggugat ya, kami pastikan tidak ada upaya banding. Kami menghormati putusan Pengadilan Agama saat ini. Untuk saat ini komunikasi dengan pihak Pak RK belum ya, cuman karena mungkin ini sudah disepakati kedua belah pihak, saya rasa upaya banding itu tidak ada. Jadi kedua belah pihak sepakat untuk menghormati putusan Pengadilan Agama Bandung. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen